Kenapa Anda mencoret nama saya dari direksi perusahaan? Sorry Pak Seto, perusahaan Anda sudah bangkrut. Dan sekarang perusahaan ini milik saya. Kamu siapa? Saya nggak macam-macam di sini, Mas. Saya di sini cuma mau... Ini pasti mau maling. Saudara ini siapa ya? Saya ke sini berniat mencari pekerjaan di sini, Pak Ustadz. Lu mau ngapain di kamar gue? Lu pasti mau mencuri kan? Jangan percaya sama omongan dia, Pak. Dia ini selingkuh. Kenapa kamu lakukan ini? Hah? Pasti polisi sedang mencari kamu, San. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, janganlah sekali-kali kita berbuat zalim. Apalagi kepada sesama muslim. Sebab Allah sangat benci kepada manusia yang suka berbuat zalim. Bahkan Allah akan mempercepat hukuman bagi siapa saja manusia yang suka berbuat zalim. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kita harus senantiasa ingat kepada Allah dan memperbanyak amal ibadah untuk bekal di akhirat nanti. Ya Allah, ampuni segala dosa hamba. Ampuni dosa anak hamba Seto. Jika tiba diri hamba menghadap keharibaan, pertemukan hamba dengan anak hamba di surga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Hasan. Saya bawain sarapan. Ya, terima kasih. Taruh aja dulu di situ. Saya mau mandi dulu ya. Oh ya udah. Tapi jangan lupa dimakan ya Pak. Iya nak. Enak juga itu di lemari. Ini kan Seto. Kok ada di sini fotonya? Bapak-bapak itu siapa ya? Mulai sekarang kita akan menjadi mitra bisnis yang sangat solid. Saya yakin usaha kita ini akan berkembang maju dan besar nantinya. Ya, saya percaya sama Anda. Yang penting setiap bulan Anda memberikan laporan progresnya. Jendelanya terbuka nih. Padahal tadi saya belum buka. Mungkin saya sudah pikun. Mas. Masnya siapa ya? Saya Suci, ada apa ini? Ini loh Mas. Ada orang asing masuk ke sini, Mas. Saya tanyain nggak dijawab-jawab sampai sekarang. Kamu siapa? Lu pasti mau macam-macam di sini kan, hah? Enggak, Mas. Enggak. Saya nggak macam-macam di sini, Mas. Saya di sini cuma mau... Mau apa? Ini pasti mau maling. Mau macam-macam di sini kan?
Enggak mas, enggak. Allah, saya nggak berbuat macam. Ada apa ini? Begini, Pak Kenapa? Ustadz. Ada orang asing ini masuk ke panti jompo. Dan Pak Ustadz lihat sendiri. Gelagatnya tuh kayak mau maling, Pak. Jangan dulu suuzon pada orang lain. Sebaiknya kita tanya dulu dia baik-baik. Maaf, saudara ini siapa ya? Dan apa maksudnya datang ke panti ini? Saya Adi, Pak Ustadz. Belum lama ini saya dipecat dari perusahaan tempat saya bekerja. Dan sekarang saya bingung cari pekerjaan, Pak Ustadz. Saya kesini berniat mencari pekerjaan di sini, Pak Ustadz. Di sini tidak membuka lowongan pekerjaan. Tolong saya, Pak Ustadz, berikan saya pekerjaan. Saya mau kerja apa saja. Mau jadi tukang kebun, cuci piring, sapu-sapu, atau apa sajalah. Dan saya rela nggak digaji. Asal saya bisa makan untuk nyambung hidup saya, Pak Ustadz. Di sini tidak membuka lowongan pekerjaan. Tolong, Pak Ustadz. Baiklah, kamu boleh bekerja di sini. Terima kasih, Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Suci, tolong antar Mas ini ke ruang kosong. Iya, Pak Ustadz. Mari ikut saya. Mari, Pak Ustadz. Mari, Mas. Pak Ustadz. Masa Pak Ustadz mempekerjakan dia? Bapak kan tahu. Keuangan kita tuh sedang menipis, Pak. Sudahlah, kamu tidak usah memikirkan hal itu. Saya cuma ingin menolong orang yang sedang kesusahan. Jika kita menolong sesama yang sedang kesulitan, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Baiklah kalau gitu, Pak. Ini kamarnya Mas Adi. Mas Adi istirahat di sini. Dan ini juga seragam selama di panti. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kacamatanya, Pak. Terima kasih, Nak. Sama-sama, Pak. Kamu siapa? Saya belum pernah melihat kamu. Saya Adi, Pak. Pekerja baru di sini. Bapak kalau butuh sesuatu, jangan segan-segan Pak panggil saya. Kamu anak baik, Nak. Pak, kalau boleh saya tahu, Bapak kenapa tinggal di panti jompo ini? Bapak nggak punya keluarga. Lalu, foto yang di kamar Bapak itu foto anak laki-laki Bapak. Ya, Nak. Tapi dia sudah meninggal. Meninggal? Dia meninggal dalam umur yang masih muda. Tapi dia sudah meninggal. Dia meninggal dalam umur yang masih muda. Mbak Suci, sebentar. Mas Adi. Mau kemana, Mbak? Mau ke masjid, Mas Adi juga? Oh iya, sama saya juga. Ya udah. Mbak, Ya. Mbak kan dekat dengan Pak Hasan. Tentunya Mbak Suci tahu cerita tentang keluarganya Pak Hasan. Nah, katanya Mbak, anak laki-laki Pak Hasan itu meninggal. Meninggalnya gara-gara apa ya? Kalau saya nggak salah dengar sih, anaknya Pak Hasan itu meninggal karena overdosis obat-obatan. Jadi dia ditipu sama rekan bisnisnya sehingga hartanya tuh habis semuanya. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Majah, yang artinya
kebaikan yang paling cepat mendapat ganjaran dari Allah adalah perbuatan kebajikan dan menyambung hubungan kekeluargaan. Dan sebaliknya, perbuatan yang paling cepat mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perbuatan zolim dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Ustaz, oh jadi satu. Oh, anak nenek ada berapa? Ada 6. Ada 6. Ya. Jadi yang diarsip itu? 1. Oh. Ya. Pak, ini Pak minumannya. Teh hangat. Ini gorengannya Pak. Ayo Pak, masih hangat. Bagaimana Ibu? Sehat ya? Alhamdulillah, sehat Bu, alhamdulillah. Ya, mari silakan. Pak Ustadz, maaf. Saya ingin melaporkan kalau keadaan keuangan panti sudah menipis, Pak Ustadz. Dan kemampuan kas kita sudah tidak sampai 2 minggu lagi. Bapak juga sedang memikirkan bagaimana jalan keluar. Tapi kamu jangan memperlihatkan kepada orang lain kalau kita ini sedang ada masalah. Kasihan nanti orang lain juga akan ikut berpikir. Biar ini akan menjadi masalah Bapak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tadi manggil saya? Iya Edi, ada hal yang penting yang ingin saya bicarakan. Silakan duduk. Masalah apa ya Pak? Begini Edi, kondisi keuangan panti jompo saat ini kan sedang krisis. Kita harus melakukan efisiensi dan penghematan. Jadi maksud Bapak saya mau diberhentiin kerja? Bukan itu maksud saya. Kamu jangan salah paham. Tenaga kamu masih dibutuhkan di panti ini. Terus? Begini, saya perlu saran dan masukan dari kamu. Dalam kondisi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita berhentiin aja pekerja baru itu Pak? Maksud kamu, Adi? Iya Pak, karena walaupun dia tidak digaji, tapi keberadaan dia tuh membebani panti ini Pak. Karena kita harus memberi dia makan. Tidak, saya tidak setuju. Kita tidak boleh berbuat semena-mena. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Pak Ustadz, ada kabar gembira. Kabar gembira apa, Suci? Kita baru saja menerima sumbangan uang sebesar 50 juta Pak Ustadz. Dari donatur melalui rekening. Tapi dermawan itu tidak ingin menyebutkan namanya siapa. Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan ganjaran pahala yang berlipat kepada orang yang dermawan dan baik hati itu. Iya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam. Maaf. Tunggu sebentar. Maaf Suci, saya nggak sengaja. Enggak apa-apa kok Mas. Iya. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau minta air panas terus bikin kopi. Oh, iya bisa. Boleh ya? Iya boleh. Lu ngapain di sini? Lu pasti macem-macem kan sama Suci? Iya kan? Mas Adi jangan salah paham dulu. Mas Adi cuma pengen minta air panas doang kok buat bikin kopi. Iya Mas. Ini ya Mas. Terima kasih Suci. Assalamualaikum. Udah Mas Adi. Suci, kamu harus hati-hati sama dia. Kemungkinan dia tuh orang jahat.
Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu Bapak. Apakah ada orang yang masuk ke dalam panti sini, Pak? Dengan ciri-cirinya, orang tersebut tinggi, rambutnya cepak, terakhir dia memakai kaos abu-abu, Pak. Oh, nggak ada itu, Pak. Pesan nggak ada, benar nggak ada. Emangnya ada apa ya, Pak? Orang tersebut sedang melarikan diri, Pak, dari pengejaran, Pak. Nggak ada, Pak. Di sini semua orang tua, namanya rumah jompo. Jadi nggak ada itu. Kalau begitu, saya terima kasih, Pak. Ya, permisi, Pak. Baik. Mari, Pak. Selamat bertugas. Pak, kenapa polisi kesini? Mereka mencari ada orang tapi nggak tahu lah apa maksudnya itu. Ini kan Pak Dirja. Berhubung Bapak tidak bisa menyelesaikan proyek ini sesuai dengan waktu yang sudah kita sepakati. Ya, mohon maaf nih Pak. Maka saya akan membatalkan perjanjian kontrak di antara kita. Dan saya tidak akan membayar sesen pun. Nggak bisa, Pak. Bapak tidak bisa membatalkan proyek ini secara sepihak, Pak. Kenapa? Saya sudah menjaminkan semua aset saya ke bank demi proyek ini, Pak. Itu urusan Bapak, bukan urusan saya. Permisi. Tunggu, Pak Adi. Tunggu. Mohon, jangan batalkan perjanjian proyek ini, Pak. Istri saya sedang sakit keras dan anak saya pun lagi butuh biaya sekolah, Pak. Itu resiko Bapak. Mari. Jadi Pak Dirja ini bapaknya Mas Edi. Lu mau ngapain di kamar gue? Lu pasti mau mencuri kan? Enggak Mas, enggak. Saya tadi lagi nyapu, lalu saya lihat pintu terbuka. Saya cuma berniat tutup aja Mas. Gak usah banyak alasan. Sekarang lu pulang. Suci. Mas Adi. Maaf. Kamu ngapain sendirian sini? Enggak kok, cuman ngadem aja. Oh. Ngomong-ngomong kalau aku boleh tahu, kamu kenapa mau kerja di sini? Kamu rela merawat dan mengurus para lansia itu. Padahal usia kamu masih sangat muda loh. Panggilan hati nurani, Mas. Dari kecil, saya sudah yatim piatu. Kedua orang tua saya sudah meninggal. Jadi untuk mewujudkan rasa rindu saya kepada orang tua saya rela mengabdikan dan bekerja di sini, Mas. Ya, para lansia di sini sudah saya anggap seperti orang tua saya sendiri. Jadi saya ingin membakti untuk merawat mereka. Aku salut sama kamu. Sungguh, kamu ini perempuan yang sangat berhati mulia. Kamu dengan ikhlas mengorbankan waktu dan tenaga kamu untuk membantu orang lain.
Oh iya, Mas Edi itu pacar kamu? Bukan, bukan Mas. Emang kenapa? Dia kok kelihatannya sangat nggak ramah dan galak gitu. Sebenarnya Mas Edi itu orang baik, Mas. Tapi mungkin karena pengalamannya dia yang agak buruk, jadinya dia agak sensitif buat kenal sama orang yang baru. Memangnya dia punya pengalaman masa lalu yang kayak gimana? Yang saya tahu sih, ayahnya meninggal kena serangan jantung. Gara-gara orang yang baru dia kenal, Mas. Selamat siang, Mas. Pernah lihat orang ini? Ciri-cirinya seperti ini. Tolong dilihat lagi. Kemarin lihat? Enggak, Pak. Baik. Terima kasih. Bagaimana Mas Adi? Betah kerja di sini? Alhamdulillah Pak Ustadz, saya betah kerja di sini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi ke Pak Ustadz karena Pak Ustadz mau menerima saya di sini. Mas Adi ini rajin banget loh, Pak Ustadz kerjanya. Oh ya? Makasih Suci. Syukurlah kalau begitu. Semoga jasa Mas Adi mendapat ganjaran pahala dari Allah. Amin. Amin. Pak Ustadz, jangan percaya sama omongan dia, Pak. Dia ini penipu. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini, Edi? Tiba-tiba kamu datang dan langsung menuduh Mas Adi seorang penipu. Pak, saya ada buktinya. Ini. Dia ini DPW polisi yang kabur dari penjara. Dan dia juga pengusaha hitam yang sudah banyak korupsi dan menipu semua relasi-relasinya. Pak, yang saya sesali, uang sumbangan yang kemarin kita terima itu, Pak, ternyata dari uang dia. Jadi selama ini, kita makan uang haram dari dia. Mas Adi, apakah semua itu betul? Dan tolong jawab dengan jujur. Saya minta maaf Pak Ustadz. Cukup ya. Sekarang lo angkat kaki dari sini. Orang kotor macam. Gak pantas tinggal di sini. Pergi. Baik, saya pergi dari sini. Assalamualaikum. Selamat siang. Pak. Apakah Anda pernah melihat orang ini? Gua saya nggak pernah lihat, Pak. Nggak lihat, Pak. Ya Allah, apa yang telah terjadi? Kenapa jadi begini ya Allah? Lastri, Ilham anakku, di mana mereka? Ngagetin paman aja. Kenapa kamu
sini, Di? Bukankah masa hukuman kamu belum berakhir? Saya dapat izin nengok keluarga, Paman. Kamu jangan bohong lagi ya, Di. Paman tahu betul sifat kamu seperti apa. Kamu itu masuk penjara karena kasus penipuan. Paman yakin. Kamu saat ini sedang berbohong lagi, kan? Iya, kan? Iya, Paman. Saya kabur dari penjara. Astaga. Benar dugaan Paman. Kamu tuh benar gila ini. Kenapa kamu lakukan ini? Hah? Pasti polisi sedang mencari kamu saat ini. Saya kangen, Paman. Sama anak dan istri saya. Sudah lama mereka nggak nengok saya di penjara. Perasaan saya nggak enak. Dan bener kan? Tadi pagi saya pulang ke rumah. Rumah sudah menjadi puing-puing. Paman, tolong kasih tahu ke saya. Apa yang sudah terjadi? Di mana Lastri dan Ilham, Paman? Di, kita ngobrol di luar ya. Nanti Paman kita semua. Ya. Begitulah, Di. Korsleting listrik itulah yang telah menyebabkan rumah kamu habis terbakar. Padahal warga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memadamkan api. Tapi mereka tidak berhasil. Malah kemudian warga menemukan anak dan istri kamu meninggal terbakar di dalam kamar. Ya Allah. Kenapa semuanya bisa terjadi? Lastri, Ilham, kenapa kalian cepat meninggalkan aku? Ini nggak adil. Ini nggak adil, ya Allah. Kenapa anak dan istriku yang nggak bersalah menjadiin korban? Ini nggak adil, ya Allah. Di, kamu yang kuat ya, yang sabar. Anggap aja ini adalah ujian dari Allah. Saran Paman, sebaiknya kamu sekarang segera menyerahkan diri pada polisi. Ya. Hari, ini apa-apa? Kenapa Anda bikin laporan kalau keuangan perusahaan rugi? Pak, Anda tenang dulu. Saya akan jelaskan semuanya. Jelasin apa lagi? Ini hal yang wajar, Pak. Anda kan bilang, 3 bulan pertama kita pasti untung. Tapi kenyataannya apa? Banyak biaya yang kita keluarkan untuk mengembangkan brand kita, Pak. Oke, saya masih terima argumen Anda. Tapi laporan keuangan bulan berikutnya, saya nggak mau rugi. Saya akan tarik dana saya kalau masih rugi. Paham? Adi, mau kemana kamu? Astagfirullahaladzim. Mas. Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar. Ya, tenang, kamu duduk dulu ya. Saya di mana nih, Pak? Bapak siapa? Nama saya Imran. Saya membawa kamu ke masjid ini setelah kamu mengalami kecelakaan tadi. Ngapain Bapak tolong saya? Kenapa Bapak nggak biarin saya mati? Saya ini nggak pantas ditolong. Astagfirullahaladzim. Istighfar, nak. Jangan berpikiran pendek seperti itu. Kalau kamu ada masalah, utarakanlah. Mungkin Bapak bisa membantu. Belum lama ini, anak dan istri saya meninggal, Pak. Mungkin ini hukuman Allah buat saya karena saya sudah berbuat dosa yang sangat besar. Saya ini seorang penipu, Pak. Dan saya mendapatkan rezeki dengan cara yang tidak halal. Bertobatlah, nak. Apa yang terjadi pada dirimu ini
mungkin teguran dari Allah. Bukan Allah telah menghukum kamu, tapi karena kamu pernah menzalimi dirimu sendiri dan orang lain. Tapi apakah Allah masih mau mengampuni dosa saya yang sangat besar, Pak? Wala tayasu mirohillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Percayalah, ampunan Allah itu seluas langit dan bumi. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 110 yang artinya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan alangkah lebih baiknya kalau kamu juga minta maaf kepada orang-orang yang pernah kamu zalimi, karena maaf itu bisa menggugurkan dosa. Ya Allah, ampunilah dosa hamba-Mu ini. Ampuni pula dosa anak dan istri hamba. Tempatkanlah mereka di surga-Mu, ya Allah. Bahwa memang hidup dan kehidupan manusia di alam dunia ini, segalanya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dituangkan di dalam kitab Al-Quran dan Al-Hadis, yang menjadi pedoman hidup kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adi? Pak Ustadz, saya kesini ingin minta maaf kepada Pak Hasan dan Mas Edi. Saya yang sudah menipu Mas Seto dan Pak Dirja, Pak Ustadz. Tapi sekarang saya sudah bertobat dan tidak mau mengulangi kejahatan saya lagi. Jadi selama ini lo orang yang telah menipu ayah gue? Iya, Mas. Lo tahu, ayah gue meninggal kena serangan jantung gara-gara lo tipu. Gak lama dari itu, ibu gue menyusul. Kita nggak mampu membeli obat-obatan. Belum masalah selesai, adik-adik saya, mereka nggak mampu menerusin pendidikannya. Tapi gue beruntung. Pak Ustadz menolong saya dan memberi saya pekerjaan. Sekarang Mas Adi sudah mengakui kesalahannya dan sudah meminta maaf. Sebaiknya kamu maafkan dia, karena memberi maaf itu sangat mulia di mata Allah. Saya nggak akan pernah memaafkan orang yang sudah menghancurkan keluarga saya. Assalamualaikum, Bos. Waalaikumsalam. Edi mau kemana? Pak Hasan, bagaimana dengan Bapak? Apakah Bapak berkenan untuk memaafkan Mas Adi? Pak Ustadz, sebenarnya saya sudah lama ikhlas atas kepergian anak saya. Dan selama itu juga saya belajar memaafkannya. Tapi yang belum saya bisa lupakan sakitnya hati ini. Kenapa Anda mencoret nama saya dari direksi perusahaan? Sorry, Pak Seto. Perusahaan Anda sudah bangkrut. Dan sekarang perusahaan ini milik saya. Anda pun yang pernah menipu saya. Bawa keluar dia. Dan jangan biarkan dia masuk ke ruangan ini lagi. Baik, Pak.
Dengar baik-baik. Saya akan menuntut balas atas perbuatan Anda. Dan Anda akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Camkan! Ayo, Sebelumnya saya minta maaf kedatangan saya ke sini untuk membawa amanat dari ahli waris Pak Ustadz. Saat ini dia sedang menderita sakit keras Pak dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Jadi dia ingin menjual tanah dan bangunan ini Pak. Jika pihak yayasan mau membelinya, dia akan menawarkan kepada Bapak. Tapi saat ini yayasan tidak cukup dana untuk membeli lahan Pak Danu. Sungguh sangat disayangkan sekali Pak. Kalau begitu pesan Pak Ustadz akan saya sampaikan ke Pak Danu. Baik Pak Danu, baik. Dan saya permisi Pak. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tehnya Pak Ustadz, silahkan diminum. Pak Ustadz, Pak Ustadz. Mas Adi. Silahkan Pak, tehnya Pak. Iya, terima kasih Mas. Pak Ustadz, ada apa? Tadi Pak Danu datang ke sini memberitahu bahwa lahan panti ini akan dijual. Tapi sayang, yayasan tidak memiliki dana untuk membelinya. Maaf Pak Ustadz, jika saya diperkenankan, saya akan menyumbangkan semua harta saya untuk yayasan supaya bisa membeli lahan panti jompo ini, Pak. Pak Ustadz gak perlu khawatir, karena harta saya yang ini adalah warisan dari orang tua saya, Pak. Bukan dari hasil kejahatan, karena aset dan harta saya hasil penipuan itu sudah disita, Pak, oleh pengadilan. Saya ikhlas, Pak, mendermakan semua kekayaan saya sebagai penebus dosa-dosa saya, Pak. Mungkin dengan semua yang saya lakukan ini, Allah mau mengampuni saya. Saya mau, Pak, memulai hidup saya dari nol lagi. Alhamdulillah. Saya sangat berterima kasih sekali pada Mas Hadi. Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda untuk Mas Hadi dan mengampuni dosa-dosa Mas Hadi. Dan semoga Allah memberikan jalan yang terbaik buat Mas Hadi. Amin, Pak Ustadz. Amin. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz. Dengan Bapak menerima saya di sini, itu sudah cukup, Pak. Membuat hidup saya lebih tenang. Saya nggak ngejar apa-apa lagi. Kecuali saya ingin memperbaiki semua kesalahan saya. Saya sudah banyak berbuat dosa, Pak. Saya bukan manusia yang berguna, Pak. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah kecuali musyrik atau menyekutukan Tuhan. Jadikan ini suatu pelajaran dan hikmah agar ke depan kehidupanmu menjadi lebih baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Adi, Paman mohon, sebaiknya kamu menghadapi ini demi kebaikan kamu. Baik, Paman. Akhirnya orang jahat dihukum juga. Semoga dia merasakan sakitnya di penjara. Tidak baik mencela orang yang sudah bertobat. Apalagi dia sudah berjihad di jalan Allah. Maksud Ustaz? Iya, baru saja pemilik lahan panti datang ke sini dan menyatakan ingin menjual lahan panti ini. Kita semua yang tinggal di sini terancam digusur semuanya. Tapi untung saja Mas Adi ingin menyumbangkan semua hartanya untuk yayasan ini. Sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Mas Adi, apa kabar, Mas? Baik, Di. Pak Hasan sehat? Alhamdulillah sehat. Amin. Mari duduk. Di, gue minta maaf sama lo, Di. Karena selama ini kami udah berprasangka buruk tentang lo. Saya juga minta maaf, Mas Edi, Pak Ustadz, Pak Hasan. Biar sabar ya. Dan tabah.